Setelah adanya naik kelas ke 150 cc, kakaknya nggak mau kalah juga. Sekarang Vespa Sprint ada yang 180 cc. Dan kita sekarang pegang Sprint standar. Apa aja perbedaan dibandingkan dengan Sprint 150 terdahulu? Ini dia videonya. Gimana yang udah bore up ya? Pertama-tama yang mau kita bahas tentu bagian mesin yang mengalami update paling berubah dibandingkan dengan Sprint 150 cc terdahulu. Mesinnya sekarang berkubikasi 174 cc dengan perubahan yang lumayan banyak ternyata. Pertama di bagian silinder head, terus silindernya juga diubah, bagian piston, camshaft dengan dekompresor, fuel injector, intake line sampai ke CVT-nya di-upgrade juga biar mengantarkan tenaga ke roda belakang lebih halus dan terasa banget. Ketika kita pakai Vespa Sprint 2026 ini yang 180 cc, hantaran tenaganya halus banget tarikannya. Dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 14,9 PS di putaran 8.250 rpm dan torsi puncak 13,7 Nm di 6.500 rpm. Emang kalau dibandingin sama motor-motor sekelasnya yang di ini ya, negara Jepang, Yamaha ataupun Honda, tenaganya mungkin mirip-mirip, padahal dia punya cc 180. Tapi kalau soal kehalusan berkendara, ini bisa dibandingin karena tarikannya halus, nggak ada getar. Bahkan ketika gue berkendara harian ya, tepatnya pas San Mori, itu gue bisa dengan mudah mencapai top speed hingga 105 km per jam. Yang jarang banget bisa dilakuin oleh Vespa 150 cc. Kalau di 150 cc butuh jalanan yang panjang dan usaha yang dalam untuk membejegas lebih dalam. Ini enteng banget, dari putaran 60 ke 80-nya masih bisa narik. Enak banget. Torsi awalnya memang terasa ciri khas Vespa ya. Jadi dia ngeden dulu untuk putaran bawahnya, tapi putaran menengah ke atasnya tenaganya baru dihantarkan dengan sangat baik ke roda belakang. Dan ingat, halus banget. Cuma kekurangannya di mesin terbaru nih yang udah 174 cc, dia tetap air cooled, bukan liquid cooled. Jadi basis mesinnya bukan basis mesin Aprilia SRGT. Dia tetap pakai mesin ciri khas Vespa yang pakai pendingin udara. Belum lagi ngomongin soal konsumsi bahan bakar yang nggak bisa dibanggain sama sekali. Gue udah jalan 82 kilometeran. Emang kita pakai Vespa Sprint ini cukup sebentar ya, jadi nggak terlalu lama pakainya. Itu cuma dapat konsumsi bahan bakar 33,6 km per liter di speedometer. Nanti kalau misalkan kita bisa pinjaman lebih lama lagi, kita bakal tes full to fullnya. Bakal kita bikin reels mungkin ya, tersendiri. Jadi itu dia yang nggak bisa dibanggakan oleh Vespa Sprint 180 cc. Tenaganya udah oke, udah halus tarikannya, tapi konsumsi bahan bakar dan pendinginannya masih so-so. Untuk sektor perlampuannya tentu udah full LED, baik stop lamp, headlamp, dan lampu seinnya. Semua udah full LED. Nyalanya tapi tinggi banget. Apalagi kalau didim, lumayan tinggi. Lanjut lagi kita ngomongin soal kaki-kakinya yang menjadi ciri khas sebuah Vespa, yaitu trailing suspension di bagian depan. Ini keren banget. Tentu ini jadi ciri khas Vespa, udah di trademarkin. Di depan trailing suspension, di belakang single shock aja, tapi dia udah bisa di preload adjust. Jadi bisa diatur settingan preloadnya. Dan setelah gue gunakan beberapa hari ya, enak banget, stabil, apalagi dengan struktur bodinya yang monokok. Jadi mau ngelewatin jalanan bergelombang, mau ngehajar lubang yang tipis ya, bukan lubang dalam banget, dia masih anteng banget sih Sprint 180 cc ini. Jadi bisa kalian alakan untuk kecepatan tinggi ketika berbelok, ketika bermanuver, selap-selip. Walaupun motor berat, tapi dia masih bisa gesit. Dan ngelewatin jalanan rusak pun masih bisa kita pede. Walaupun bukan jalanan yang medium off-road ya, jangan. Guncang-guncang nih nanti motornya. Oke, itu impresi soal suspensinya. Sektor pengeremannya, karena ini Sprint yang standar, disc brake cuma di bagian depan, yang belakang masih teromol. Karena disc brake depan belakang itu cuma bisa kalian dapetin di Vespa Sprint Tech 180 cc, tipe tertingginya Vespa Sprint. Itu baru dual channel ABS. Sementara kalau yang ini, karena disc brake cuma di bagian depan, jadi single channel ABS aja. At least udah ada ABS-nya. Profil bannya sendiri, dia 12 inci ya, depan belakang. Dan velgnya emang sporty banget sih. Gue lebih suka, jujur kalau pribadi ya, lebih suka velgnya Primavera karena klasik banget. Kalau ini buat kalian yang ngincer sporty dan modern. Profilnya
110/70 untuk bagian depan, sementara bagian belakang itu 120/70. Bannya dari Maxxis. Ini buatan Vietnam. Motor Itali buatan Vietnam. Sekarang pertombolan ya. Di bagian kiri dulu ya. Ini yang atas kita dapat lampu jauh sama lampu dim. Jadi kita dapat pas beam juga di Vespa Matic. Lalu di bawahnya ada tombol sein. Dan di bawahnya lagi ada tombol klakson. Kalau kalian penasaran suara klaksonnya kayak gimana? Ya sesuai dengan desain yang imut. Klaksonnya ya imut juga klaksonnya. Lalu tombol-tombol di sebelah kanan itu ada engine cut off, tuh ya. Nyala matiin, ada mode buat informasi speedometer. Sama ini mode untuk speedometernya. Jadi bisa kita setting mau connect ke aplikasi, terus mau trip meternya kita nyalain atau buka setting, atur jam segala macam itu pencet ini nih, yang mode yang bawah ya. Nah, dan starternya ada di bagian sebelah. Jadi bisa dipencet kiri kanan. Ya, sekarang kita bahas soal speedometer yang udah full digital ya, tapi bukan layar, jadi cuma kalkulator aja tuh kelihatan kalau full nyala. LCD aja, jadi bukan TFT ya. Dan di bagian paling atas itu ada indikator jam, ada speedometer, terus di bagian paling kanan itu ada waktu trip time untuk mesin, nyala mesinnya berapa lama, informasi berkendara, sebelahnya ada odometer ya, sebelah paling kiri, terus di bawahnya ada indikator bensin, level bensin dan suhu mesin di sebelah kanannya. Nah, di bagian bawah ini yang bisa kalian koneksikan ke aplikasi Vespa Mia. Tapi kalian mesti tambahin modul dengan harga 1 jutaan lebih. Lumayan. Karena di Vespa Sprint atau Vespa Primavera standar ataupun yang varian S, kita nggak dapet modulnya. Jadi mesti ditambahin sendiri. Kalau modulnya mau built-in, itu mesti kalian beli Vespa Sprint Tech. Nggak ada di Primavera S, nggak ada di Sprint S sayangnya. Ya, sekarang kita ke bagian bawah stangnya ya. Tapi ternyata Vespa ulang tahun ke-80 di tahun ini. Selamat ulang tahun Vespa. Gila, udah umurnya udah 80 tahun lah. Oke, lanjut lagi. Seperti yang kita bahas di awal, dia dapat hook ya. Jadi 2 hooknya. Nah, mungkin ini bagian yang sering diomelkan oleh para pengguna Vespa. Karena hooknya yang ini kalau ngegantungin barang pasti selalu nemplok ke bagian dek tengah sini. Jadi dibuatlah hook bagian yang di bawah stangnya ini biar lebih tinggi. Biar bisa gantungin gorengan atau kopi yang lebih tinggi ya. Jadi nggak ngeplek-ngeplek kena dek tengahnya ini ya. Terus ada tombol buat kunci buka jok ya. Ini tombol elektrik. Nih, cara bukanya kita aktifin on dulu. Nah, baru bisa kebuka tombol elektriknya. Nanti kita bahas bagian bagasinya. Kalau kita pencet rumah kuncinya, nah, kebuka kompartemen penyimpanan bagian depan yang ada kopi. Jadi bisa muat botol paling cuma 350 ml ya, 600 ml mungkin mentok ke bagian atas. Dan gak cuma itu aja, dia disediakan casan yang masih Type E sayangnya, charging portnya. Terus kalau misalkan amit-amit akinya habis, ada tuas buat buka jok di sini secara manual di bagian dalam nih ya. Tuh. Jadi tenang aja, gak perlu pakai tombol elektrik di bagian sini kalau akinya mati. Sekarang kita lihat bagasinya. Apakah cc-nya naik, bagasinya jadi berkurang? Tenang aja. Tidak sama sekali karena masih muat banyak. Ini gue udah bawa berbagai perlengkapan untuk syuting nih ya. Tuh, ada tas lagi, lap kanebo, minum. Ditambah sendal kalau kehujanan sama jas hujan. Gede banget dan ini surat jalan. Tuh, dokumen negara, rahasia. Dan bagasinya dilapisi biar dia nggak panas. Jadi emang ini kan kalau misalkan kita buka ya bagasi yang kayak ember ini tuh, langsung berhadapan ke bagian mesinnya. Jadi panasnya suka terekspos ke bagian bagasi sini nih. Sehingga apapun yang kita simpan di bagasi bakal kepanasan, bahaya buat barang-barang elektronik. Makanya dikasih pelapis kayak begini. Nice touch dari Vespa, dipikirin nih. Dan biar nggak ngelotok-lotok juga nih kalau misalkan bawa barang di bagian bagasinya. Enak ya kalau ngoprek Vespa ya. Gampang. Ini buat mandiin anak bisa nih. Tuh, ada pegangan lagi. Ini padahal air intake ya. Tuh, pas banget di tangan.
Erintek loh ini padahal tuh jalurnya ya. Kelihatan. Oke, udah. Kasihan jangan ditelanjangin terus. Dan ini tutup bensinnya. Minimal RON 92. Jadi masih bisa minum Pertamax. Walaupun naik cc-nya. Oke, gimana soal ergonomi berkendaranya ya? Gue dengan tinggi 164 cm, naik motor dengan tinggi kursi 790 mm, dan ternyata tetap bisa menapak dengan sangat gampang. Walaupun joknya lebar, ada dek kaki yang juga lebar, dia tetap nyaman ergonominya untuk kita melakukan stop and go. Tuh, jadi bisa menapak dengan sangat mudah ke tanah, dua kaki. Jadi gampang ya, sangat bersahabat buat kalian para raja pendek. Dan walaupun memang di website resmi Vespa-nya sendiri, dia belum menampilkan beratnya berapa, tapi kalau secara bayangan ya, 150 cc yang terdahulu itu beratnya bisa sampai 120 kg. Mungkin ini nggak beda jauh dari berat Vespa 150 cc, karena mesinnya aja yang meningkat sedikit. Beratnya mungkin memang seratusan kilogram ya, jadi kalau misalkan kalian tidak terlalu terbiasa sama Matic dengan bodi berat, agak menyulitkan ketika kita mau mindah-mindahin buat parkiran. Tapi ketika udah dipakai harian, dari ergonomi berkendara ya, tuh, duduknya santai, stangnya juga nggak terlalu lebar, tapi nggak terlalu sempit juga, sehingga buat selap-selip untuk mengendalikan manuver itu gampang banget. Suspensi depan emang trailing, tapi kalian bakal gampang terbiasanya untuk cornering stabil, ketika berbelok stabil, ngehajar jalanan bergelombang juga tetap stabil karena sasisnya juga monokok. Itu dari segi stang, dari segi joknya ternyata lumbar supportnya terasa dan joknya lumayan empuk untuk dipakai harian, jadi kalian gak bakal pegel ketika pakai harian untuk Vespa Sprint 180 cc ini. Mungkin catatan, Vespa bakal selalu gak enak buat pembonceng karena ya kalau ketika bonceng di sini dia nggak ada footstep tambahan, jadi kakinya mesti selonjoran ke depan. Oke, buat yang kakinya panjang, tapi buat yang kakinya pendek atau kaum hawa ya, yang sering boncengan sama pacarnya atau sama suaminya naik Vespa, emang agak menyulitkan kalau nggak ditambahin foot pack untuk penumpang belakang. Apalagi nggak ada behel buat nahan penumpang belakang. Jadi kalau misalkan driver ajail ya, rider ajail, tiba-tiba gas, nggak ada yang nahan tuh, bisa loncat penumpang belakangnya. Itu dari segi penumpang. Untuk bagian kaki, lega, oke. Kaki gue ukuran 42 ukuran sepatunya ya, jadi masih lega, bisa begini santai, agak kebelakangan joknya ya, duduknya. Tuh. Jadi masih enak untuk berkendara harian. Nah, ketika dipakai harian, emang tenaganya gede, tapi sektor pengeremannya apakah mumpuni? Ternyata iya, walaupun belakangnya masih teromol, tapi feel pengeremannya akurat dan pakem. Bisa kalian andalkan, cuma di bagian tuasnya, kalau kalian nggak terbiasa, terasa berat emang tuasnya dibandingkan dengan motor-motor Jepang atau motor-motor listrik ya. Dia terasa berat banget, kompresinya tuh berasa berat. Nah, jadi lumayan padat ketika kita pencet, terasa kompresinya. Mungkin berkendara awal-awal buat yang nggak terbiasa agak pegel, tapi lama-lama bakal terbiasa kok, pasti. Enak karena akurasinya tuh, dia pakem. Enak kok. Itu dari sektor pengeremannya. Ya, jadi kesimpulannya Vespa Sprint ini cocok banget buat kalian yang mau nyobain Vespa Sprint dengan tenaga yang lebih besar, namun harga yang tetap 58 juta on the road Jakarta. Jadi kalian mau upgrade dari 150 cc ke 180 cc ini udah worth it banget. Apalagi kalau kalian nggak mencari yang modelnya ganteng ya, ataupun kalian nggak terlalu butuh kunci keyless yang cuma bisa didapetin di Vespa Sprint S atau Vespa Primavera S atau Vespa Sprint Tech. Jadi kalau misalkan Vespa Primavera dan Vespa Sprint yang standar itu tetap dapat kunci locker dengan immobilizer ini. Ya, untungnya masih pakai immobilizer. Jadi nggak terlalu gampang untuk dicolong. Jadi gimana buat kalian? Apakah sudah menyiapkan dompet dengan rekening 58 juta untuk meminang Vespa Sprint ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.